Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hidayah dengan NIM 2414010004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Mari kita baca dulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. Banyak sekali kosakata sulit yang dapat kita pahami. Iza nudiyatis shalah artinya apabila diseru atau apabila dipanggil. Mi yaumil jumu'ah, maka hari Jumat berjalanlah kamu. Min fadlillah, dan karunia Allah, wazkurullah, dan ingatlah Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, kita lihat dulu dari terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat itu telah kita laksanakan, maka jika salat itu telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad, sedangkan engkau berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11 ini turun berkaitan dengan suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Pada saat itu datanglah kafilah dagang dari Syam yang dipimpin oleh Diniyah Al-Kalbi ya. Ketika para sahabat mendengar suara tabuhan yang dimana itu dulunya suara tabuhan gendang itu adalah suatu suara yang menandakan bahwasannya pedagang telah datang. Nah, pedagang telah datang maka ditabuhlah gendang. Nah, sebagian besar mereka meninggalkan masjid untuk menyambut orang yang berdagang itu. Maka ketika gendang sudah ditabuh, mereka berbondong-bondong meninggalkan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu masih berkhutbah. Hanya sedikit sahabat yang bersama beliau ya. Maka Allah menurunkan ayat 11 ini sebagai teguran agar kaum mukmin itu lebih mengutamakan ibadah daripada permainan atau jual beli ini, atau kita bisa meringkasnya dengan duniawi. Ada banyak penafsirannya. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat ini menjelaskan kewajiban menghadiri sholat Jumat bagi kaum laki-laki yang muslim memenuhi syarat ketika azan Jumat itu telah dikumandangkan. Islam diperintahkan untuk segera umat Islam yang laki-laki diperintahkan untuk segera menuju masjid ketika azan Jumat telah berkumandang. Setelah sholat Jumat ditunaikan, mereka boleh menjalankan aktivitas lainnya, mencari rezeki atau yang lain-lain. Ayat 11 juga menjadi teguran bagi orang-orang yang mementingkan perdagangan dan permainan. Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perintah meninggalkan jual beli menunjukkan pentingnya sholat Jumat dalam Islam. Menurut larangan tersebut bukan
karena jual beli itu mutlak, tetapi karena dapat melalaikan kegiatan ibadah yang seharusnya ditunaikan. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah pendidikan ibadah. Ayat ini mengajarkan pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendahulukan kewajiban agama di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, nilai pendidikan disiplin. Perintah untuk sholat Jumat itu haruslah kita junjung tinggi. Ibaratnya itu, kita itu kalau sudah terdengar azan Jumat, ya tinggalkanlah apa kegiatan kita yang berdagang, contoh, ya tinggalkanlah perdagangannya dulu atau ditutup warungnya dulu. Yang bertani, ya tinggalkan cangkulnya, tinggalkan sawahnya, ya, kita cuci kaki kita lakukan sholat Jumat di masjid. Selanjutnya yaitu pendidikan kerja keras. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Allah, kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat, nah kita itu harus bekerja kembali. Jangan sudah sholat kita lalai, sudah sholat kita main. Ya, kita harus cari rezeki untuk anak istri. Maka dari sini kita dapat melihat kerja keras ya. Nah, dunia akhirat itu harus sejalan. Prestasi akademik lah contoh, kalau kita sebagai mahasiswa ataupun siswa, prestasi akademik ataupun ilmu itu keduanya itu sejalan. Hadis Nabi mengatakan, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dunia itu boleh, tapi jangan lupakan akhirat. Nah, kedua-duanya itu harus berimbang, harus diseimbangkan. Nah, selanjutnya kita lihat dulu, ketika engkau berada di pagi hari, jangan ditunggu siang. Nah, ini juga sangat-sangat penting bagi pekerja keras ya. Kalau ada tugas dari dosen, tentunya kita jangan menunda-nunda dulu, karena itu dapat mengganggu kita tentunya. Karena kalau ditunda-tunda itu makin banyak, makin menumpuk ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita senggang, ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu hal, ya apa salahnya dilakukan, karena itu akan memberikan efek yang luar biasa pada tubuh kita ataupun pada diri kita. Kalau kita mengemban tugas, ya haruslah kita berimbang ya, jangan dunia saja ataupun akhirat saja, tetapi harus diimbangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.